cukup dengan 2 abad Islam tidak hanya menjadi mayoritas ya di Indonesia ya, bahkan secara masif dan aktif ya, tetapi hanya 2 abad 17 itu sudah menjadi Islam 17 akhir ya, mayoritas di dunia. Itu sampai Anda kalau membaca bukunya Marshall Hodgson itu tahu ya. Abad 17 akhir ini kita sudah termasuk Islam terbanyak ya secara kuantitas ya, apalagi sekarang ini ya. Pertanyaan yang lain ya, hanya 2 abad kenapa bisa semasif ini? Bukankah apa ya, islamisasi sudah berabad-abad tetapi gagal. Nanti Mas Agus tadi sudah menyebut ya, sebelum sebelum islamisasi secara kultural ini sudah pernah dicoba dengan cara militer ya, sebagian yang pernah masuk di India sampai ke Spanyol itu pernah, tapi gagal. Ada rahasianya ya. Kemudian dan termasuk yang mengagumkan kalau kita bandingkan dengan India, kemudian Mesir dan lain sebagainya, artefak ya, bangunan-bangunan kuno warisan Kapitayan Hindu Buddha masih utuh sampai hari ini. Tidak ada di negara manapun yang seutuh kita. Bahkan kita itu di dalam UNESCO itu tercatat itu beberapa candi itu. Ini orang Hodgson itu bingung, kok bisa ini artefaknya masih utuh padahal Islam sudah masif, sudah mayoritas, bahkan di dunia sudah mayoritas, ini kok masih terjaga. Yang aneh masjid-masjidnya itu masih lokal ya. Kita tahu di Masjid Kudus itu instrumen atau ornamen Hindu masih ketara, kepala sapi dan sebagainya masih ada. Ini kan mengagumkan ya. Sementara di India yang pernah punya kerajaan besar Moghul ya, kemudian di Persia yang pernah punya kerajaan, itu nggak ada jejak-jejak agama lalu, itu habis terkikis. Yang ada Taj Mahal itu. Ini ada yang mengagumkan kalau kita mau perhatikan. Saya bukan ahli arsitektur, bukan ahli artefak, tapi saya mengkaitkan dengan ini. Saya membaca manuskrip ya. Nanti saya bawa, saya manuskrip, isinya adalah Bhayangkara Islih. Nggak tahu teman-teman, Bhayangkara, kalau kita tahu Bhayangkara itu kepolisian, itu ada sejarahnya. Nah, di naskah Majapahit sudah ada Bhayangkara, tapi Bhayangkara Islih itu bahasa Arab Islah. Itu ada di pertama ketika peresmian kerajaan Demak Bintoro ya. Itu para wali itu bersepakat di sana ya, disebut kesepakatan Bhayangkara Islih. Kalau Anda membaca sejarah pendidikan Islam di bukunya Muhammad Yunus itu ada Bhayangkara Islih, itu ada. Jadi poin pertama tadi disebutkan di dalam manuskrip Mas Baso, Hamengku Tanah Jawi, itu poin pertama, memakmurkan, mensejahterakan ya, menislahkan tanah Jawa Nusantara. Jadi tujuan pertama ekonomi, malah itu pertama ya, dibuka nanti ada. Nah, jadi tujuan pertama para wali penyebar Islam itu tidak semata-mata islamisasi, Hamengku Tanah Jawi, mensejahterakan tanah Jawa. Jadi kalau tidak bisa itu nggak bisa mensejahterakan, omong kosong. Makanya tadi dengan pendampingan ya, dan Ampel itu tahu sendiri dengan pertanian luar biasa. Jadi Ampel yang dulu tanah lumpur jadi subur, penghijau dan sebagainya. Kalau kita baca manuskrip itu ditemukan. Jadi Hamengku Tanah Jawi itu pertama Bhayangkara Islih adalah memakmurkan. Kalau sudah orang makmur, kalau kita sudah ngomong sama orang bahagia, cukup dompetnya itu mudah. Tapi kalau orang kere itu susah. Mau dikandani ngepang yang bulet karena lapar. Jadi ini didampingi ekonominya. Jadi Hamengku itu nomor 1, Bhayangkara Islih itu dokumentasi itu ada itu ya. Di Pusat Nasional juga ada itu ya. Nomor 2 ya, semua pendakwa Islam, baik itu cucu, menantu, murid-muridnya Sunan Ampel, dan itu tantangannya Bhayangkara Islih dan Sunan Ampel, wajib mendakwakan Islam di bumi Nusantara Tanah Jawi itu dengan instrumen kebudayaan. Dicatat, kebudayaan itu kan ada ideologi, ada nilai, ada gagasan, ada peran, ada sikap, dan ada benda. Tidak boleh dirusak. Ada benda. Maka haram membakar, bahkan merusak pura, merusak candi, haram hukumnya. Tidak boleh. Kebudayaan ada 3 bentuk. Ya, yang pertama adalah gagasan, ide, nilai-nilai, itu kan tidak terlihat. Ya. Berpikir orang Jawa, merasakan dengan orang Jawa itu beda dengan orang Timur Tengah, beda dengan Samarkand itu yang Ibrahim nenek moyangnya yang ada di daerah Timur Jauh sana, beda. Berpikir orang Jawa, Nusantara ya, merasakan orang Jawa, keguyuban orang Jawa itu wajib jadi instrumen. Yang kedua, berperilaku orang Jawa, berpakaian orang Jawa. Maka tadi kalau Yai Baso mengatakan, saya meragukan wali-wali itu diinstrumentasikan dengan pakaian ala
ala jubah orang Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu itu. Ya memang yang jubahan ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ragu. Ya. Tapi soal pakaian ini, nah nanti Anda bisa membuka kitab Dewa Ruci yang Sunan Kalijaga, bagaimana mereka sudah muksa menemukan jati diri itu kan hilang pakaian-pakaian yang lain, hanya pakaian rohani. Pakaian ada aketu, kenapa ada sarung, kenapa ada, itu ada di dalam buku saya Genealogi Etika Pesantren itu ya, panjang. Intinya apa? Memakai benda kebudayaan Jawa ya, tidak boleh. Nah itu sebabnya kenapa Masjid Sunan Ampel itu sangat mengagumkan. Saya merujuk kepada gambar foto lama. Kalau nanti sekarang ini berbeda, saya mohon maaf ya, karena perubahan masjid sekarang itu tahun 1856. Jadi yang sekarang itu berbeda, meskipun secara keseluruhan hampir sama, tetapi itu kan sudah ada pembugaran ya. Jadi beberapa arkeolog mengatakan makam sesungguhnya Sunan Ampel ya di dalam masjid itu, di pinggir itu, dan bahkan sumurnya juga di dalam sebenarnya, kemudian dipindahkan oleh seorang sarjana dari Belanda tahun 1856. Artefak ini merujuk kepada bangunan lama. Kalau nanti tidak sama ya mohon maaf ya, tapi gambarnya ada. Gambar yang saya tampilkan adalah gambar yang sekarang ya, itu. Yang pertama bentuknya joglo. Anda kalau datang ke Museum Tap-Tap Kapi di Turki, saya sudah pernah ke sana, ada keterangan ya. Jadi Masjidil Haram abad 7 pernah berbentuk joglo, kayu jati. Umpaknya masih ada di Museum Turki di Saudi Arabia. Jadi kayu jati ini adalah hadiah min mamlakatil Jawiyah, hadiah dari Ratu Simwa. Itu sebelum Islamisasi abad 7 itu. Sayyidina Ali yang menerima itu. Ada dokumentasinya. Joglo ini kebanggaan orang Jawa. Joglo kebanggaan orang Jawa, termasuk juga Limasan. Jadi kalau kita meneliti bentuk bangunan ini itu panjang. Sunan Ampel membuat, termasuk juga di mana Demak itu juga hampir sama bangunannya ya, ala joglo ya. Ada dua undak-undakan ya. Undak-undakan ini disebut tajuk ya, gunung tajuk itu. Jadi orang Hindu Jawa Kapitayan meyakini ada 9 dewa yang bisa menyelamatkan manusia di muka bumi, dan itu ada di gunung. Maka ini lambang dari kesucian tempat para dewa yang bisa menyelamatkan manusia. Makanya 9 itu tidak organisasi ya, ingat, bukan organisasi para wali. Itu memang melambangkan simbol dewa sebenarnya gitu ya. Jadi itu orang Jawa sendiri yang memberikan nama, tapi kemudian karena mengambil instrumentasi dari Jawa, kepercayaan 9 angka sanga itu akhirnya membentuk tim pendakwah 9. Jadi itu melambangkan 9 penyelamat dari gunung tajuk ya, itu joglo. Kemudian ada 4 pilar ya, rumah saya joglo, nanti kalau ke Jogja nginep di rumah saya berbangga punya rumah joglo. 4 pilar itu memang sudah ada, tetapi saya membuka-buka manuskrip apa maksudnya ya. Jadi ada beberapa kitab Sanasunu, ada beberapa kitab yang belakangan mengatakan 4 pilar adalah lambang dari huruf Allah, alif lam lam ha, Allah. 4 juga huruf Nabi Muhammad. Makanya tidak mengambil limasan yang banyak tiangnya, tapi 4 karena ada Allah dan Muhammad, 4 huruf ya, 4 tiang, 4 huruf Allah dan 4 huruf Muhammad. Di atasnya lagi ada 4 lagi, kan itu kan dimensi 4 ya, 4 sisi ada 8 ya. Kemudian dari 8 ini, kemudian itu di atasnya itu kan ada ada pertama ya, ada 2 tajuk itu 2, kemudian setiap tajuk itu kan 4 ya. Jadi atas 4 tambah 2 6 rukun iman ya. Jadi bentuknya 2 tajuk tambah 4 persegi, semua 4 juga termasuk madhab. Tadi kalau belum yakin bahwa Wali Songo itu punya 4 madhab, maka di tiang ini jawabannya. Jadi semua wali mengakui adanya 4 madhab dari yang kita anut, madhab Imam Syafi'i, meskipun secara dominasi kita Syafi'i, tetapi tetap mengakui adanya 4 madhab sebagaimana NU. Nah ini 4. Ada 16 tiang ya, 16 tiang kan, itu kan kalau kita jumlah semua bangunan itu ada 16 tiang. Itu punya kesamaan dengan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini kan awal ya, semua harus. Kalau kita mau menelaah di dalam bukunya Sunan Kalijaga soal ba ini panjang ini ya. Jadi kitab Rumoso ing Wengi itu huruf ba itu panjang ya. Makanya termasuk kitab ini direkomendasikan ya. Kitab yang termasuk yang direkomendasikan oleh 9 pendakwa itu adalah kitab usul 6 Bismillah
ya. Itu 6 itu ada Al-Quran, hadis, fikih tadi atau usul fikih, kemudian ada akidah atau tauhid, ada nahwu sorob, dan itu semua ada di dalam bismillah. Huruf per hurufnya punya makna yang dalam, 16 tiang ya. Jadi itu kemudian tidak ngawur, jadi ada hitungannya. Kebetulan sama juga dengan orang Jawa, 16 ya. Di atas itu ada mahkotahnya di atas ya. Jadi ini semua melambangkan adanya inkulturasi, jadi atau akulturasi. Jadi kenapa kok Islam masif? Karena akulturasi menggunakan instrumen kebudayaan. Di atas itu kan ada gendang mahkota namanya kan. Itu adalah mahkota menyerupai yang dipakai oleh Brawijaya. Brawijaya 4 itu ya, yang bersamaan dengan Kanjeng Sunan Ampel itu. Jadi yang dipakai oleh Brawijaya itu adalah pakai mahkota itu sama bentuknya. Itu sebagai lambang bahwa antara rakyat, antara kekuasaan Ngampel dengan Majapahit itu menyatu. Dan apalagi Ngampel itu adalah ngampil pinjaman, itu tawadhunya Sunan Ampel ya, meskipun dikasih ya dari teritorial di atas jasa-jasanya, tapi dia menganggap ngampil ya, ngampil, saya cuma minjem tanah ini untuk berdakwah. Jadi mahkota itu lambang akulturasi ya, antara negara, agama, rakyat bersatu, dan di atasnya ada mahkota. Jadi itu simbol agama sekaligus juga simbol negara. Jadi agama negara nggak bisa dipisahkan. Itu semua punya makna ya. Kembali lagi tadi ke 16 tiang ya, 16 tiang, kemudian dari 16 tiang ada 48 pintu. Itu dulu tidak terlalu besar, tapi ada pintunya, dulu tertutup, nggak tahu sekarang 48 apa tidak. 48 itu adalah lambang dari sifat Allah yang wajib dan yang muhal. 20 yang wajib ya, pakok dan sebagainya kitab itu, 20 yang muhal, 4 lambang dari sifat tabligh ya, sidik, tabligh, amanah, patron, dan 4 yang mukhal dari Kanjeng Nabi. Jadi itu punya makna semua. Kalau di makna ini panjang sekali ya, punya makna. Kemudian ada 17 meter tingginya, itu 17 rakaat sholat ya. Jadi dulu itu 17 ada, kalau dalam tadi dikali-kalikan kayunya dan tanpa sambungan ya, 17 tingginya itu enggak ada kayunya yang disambung, itu berarti sholat itu terus. Ada beduk ya, beduk itu bagi orang Jawa dulu, orang-orang Hindu Kapitayat, itu lambang lambang kemakmuran, dipakai untuk makan-makan, untuk pesta ketika panen ya, perkawinan. Beduk dipakai hanya untuk kebahagiaan, tapi kentongan untuk kemanusiaan, untuk bencana alam. Makanya di masjid itu beduk bukan kentongan ya. Nah jadi orang yang diajak ke masjid itu orang yang bahagia, merayakan kemenangan sebenarnya, merayakan kebahagiaan, merayakan rasa syukur, kenikmatan, kesuburan. Jadi kalau beduk ditabo, berarti yang merasa bahagia, yang merasa menang, yang merasa syukur, ayo berbondong-bondong meramaikan rasa syukur. Jadi beduk beda dengan kentongan. Jadi dan itu beberapa penelitian, pertama kali beduk di Sunan Ampel ya, sebelum ada dimanapun. Jadi kemudian ada sumur ya, ini masjid masih panjang ya, waktunya nggak cukup nanti. Masjid satu buku sendiri kalau kita bicara masjid ya. Ada sumur kedua setelah rumah ibadah ya. Bisa Pak Jokowi itu panjang sekali ya, apalagi ini sudah modifikasi ya, arkeologi ya. Maksud saya adalah inkulturasi, akulturasi. Sumur adalah lambang kesejahteraan, lambang kehidupan, lambang peradaban. Jadi air itu adalah materi, air adalah kenapa air didekatkan dengan masjid. Zam-zam juga dekat dengan dengan Ka'bah, karena dunia dan agama itu seimbang, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi saya membayangkan sumur itu seperti zam-zam, antara dunia dan tidak bisa dipisahkan, harus benar-benar seimbang ya, didekatkan. Nggak bisa kita memisahkan antara agama ya, ibadah sama duniawi, karena duniawi nggak bisa agama nggak bisa didapatkan tanpa dunia ya. Jadi sumur adalah lambang kehidupan, lambang materi, lambang kesejahteraan, lambang peradaban. Kalau kita mau meneliti peradaban manapun dimulai dari air ya, mau di Nil, mau di manapun ya, jadi termasuk di Gangga. Jadi air adalah peradaban. Jadi ketika peradaban itu tanpa ada rumah ibadah akan hancur. Jadi itu filsafatnya panjang ya maknanya. Kita beralih dari masjid, tadi ada beduk, ada sumur, ada makam ya. Makam ya, kalau kita mau melihat makam di Sunan Ampel ya, memang pertama kali itu adalah makam Sunan Ampel. Tetapi Sunan Ampel tidak jarang ya membuat makam para leluhur ya, tadi dikatakan Kiai Baso bahwa
para wali ini tidak hanya membela, mendampingi selama hidupnya, tapi sampai meninggal pun diperjuangkan ya. Jadi beberapa sahabat, beberapa pendahulu ya, adipati-adipati yang sudah gugur lebih dahulu itu dimakamkan oleh Sunan Ampel itu dengan beberapa ciri yang itu baru. Yang pertama adalah ada makamnya terbuat segi empat. Anda kalau ke Timur Tengah nggak pernah menemukan makam segi empat ya, tidak pernah ada. Saya hidup di Mesir itu 5 tahun, tidak pernah ketemu namanya makam yang segi empat itu, marmer itu tidak ada, hanya di kita. Dan itu dimulai oleh Kanjeng Sunan Ampel, makam berbentuk segi empat ya, panjang kemudian melebar itu ya, dan panjangnya itu hanya ada di kita. Kalau di Mesir andai pun ada, itu cuma gundukan kecil saja, batu cuma satu, dan kita dua nisannya ya, nisannya kita dua nisan melambangkan syahadatain. Kita tidak boleh lepas sampai di akhir hayatnya harus syahadat Allah dan Nabi Muhammad. Tidak cukup satu syahadatain. Nah, jadi kemudian dari makam yang 4 ini tadi termasuk madhab 4 ya, termasuk nama Allah 4 ini ke bawah terus ya. Kemudian 6 ya, 6 kalau di 4 dibagi ditambah 2 rukun iman ya. Nah, yang tangganya itu ada 2. Ada 2 jejelekan itu. Makam-makam penuh saya mencek 2 semua. Dan itu ada 3 lapisan batu. Nah, 3 tambah 2 5 rukun iman, rukun Islam. Jadi semua dengan detail ya, ada maknanya semua ya. Jadi dari makam itu. Jadi kemudian beberapa yang dimuliakan Kanjeng Sunan dikasih cukup. Tapi Sunan Ampel dalam banyak babat berwasiat tidak perlu dikasih cukup karena dia seorang yang sangat rendah hati. Cukup itu ya sebagai sebagai simbol banyak hal ya, bahwa bagaimanapun yang terakhir setelah kehidupan adalah Tuhan, menghadap ke atas semua. Cukup sebagai penutup, sudah selesai kehidupan dengan tutup ini kan, tinggal hanya pasrah pada Tuhan. Jadi cukup ini juga punya makna yang panjang, dan Sunan Ampel tidak berwasiat, tidak berkenan makamnya diberi cukup, tapi yang lain dikasih. Nah, jadi itu makam sumur, sudah makam pesantren ya. Pesantren ini kalau bicara pesantren panjang ya. Kalau kita bicara bangunan ya pasti ada masjid, ada rumah kiai, ada sumur ya. Kalau di dalam bukunya Mas Tuhu itu sumur termasuk bagian dari pesantren, air mata. Tapi kalau dalam bukunya Gofir ya, Mas Gofir itu tidak ada 5 unsur pesantren ya, kurikulum ya, kemudian dalam ya, kemudian kiai, santri, kemudian masjid. Jadi nggak ada sumur. Sumur ini kalau di beberapa ada bagian dari 5 pilar pesantren. Nah, bangunan itu semuanya juga tadi Jawa, ada limasan, ada joglo, ada sumur ya. Bagaimana, dan yang menarik ya, Sunan Ampel juga memerintahkan muridnya dan putra sekaligus Sunan Bonang ya untuk menyelamatkan naskahnya Silakrama yang tadi disebut-sebut Kiai Sunyoto tadi. Itu adalah karya resi imam besar agama Hindu Majapahit, yaitu bernama Empu Prapanca. Diselamatkan karena dia guru besar pendidikan Majapahit. Diselamatkanlah bukunya, namanya Tingkai Wiku ya. Kemudian disadur Sunan Bonang, disadur Sunan Kalijogo, jadi kurikulum sampai hari ini, dan naskah itu sanadnya mutawatir, bahkan mungkin ya, ya mutawatir ya, sampai ke Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim, buku disertasi kajian tentang ini, 9 kitab ini dari turun temurun ya, naskahnya ada, semua ada, dan itu masih ada sampai sekarang, masih digunakan di pesantren. Di Timur Tengah nggak ada. Kenapa murid tidak boleh memandang mata kiai? Kenapa kalau berjalan harus di belakangnya? Kenapa sandalnya harus ditatain ya? Kenapa harus tabarukan minum airnya? Itu semuanya ada. Kenapa harus pasembah, harus mematung diri? Itu di pesantren semua. Dan para alim ulamanya dinamai kiai itu zaman Sunan Ampel, karena pertama pesantren adalah Ampel Denta. Kiai, santri itu lokal. Kiai beda dengan ulama. Orang Belanda menyangka kiai itu kayak pendeta. Salah. Kalau kiai ini keluarga terhormat, keluarga keraton, jadi lebih punya fungsi kebudayaan daripada agama. Makanya kiai yang bodoh, mohon maaf, juga banyak, tetapi punya karisma, karena memang tidak sekedar menyampaikan ilmu. Kiai itu ya menyampaikan kebudayaan sebagai teladan, patron. Makanya itu sangat ditaati ya, bukan kealimannya, karismanya, keturunannya ya. Jadi kiai ini adalah sudah ada sejak dari dulu, naskah-naskah kuno itu nyebut kiai, termasuk santri ya, sastri sudah ada. Ini dipertahankan oleh Kanjeng Sunan Ampel, tidak ada yang diganti nama-nama ini ya. Jadi kiai, kemudian santri, kemudian
kitabnya juga masih dipakai ya. Ini bagian dari artefak kebudayaan atau jejak-jejak benda kebudayaan yang sampai hari ini masih berlangsung. Makanya di pesantren itu mirip dengan keraton ya, termasuk juga rumah joglo di masjid sama dengan rumah joglo keraton pada kerajaan Islam ya, karena punya makna yang sama. Setelah pesantren, pitutur tadi sudah banyak sekali ya disampaikan, saya mau nyebut dua saja ya. Pakang mung ngakoni barang kang kasat mata, wa ikut durung weruh jatining pangeran. Ini ada di banyak di serat Kendak, ada di serat banyak sekali nih ada ya. Ini dikutip-kutip di Babat Cirebon juga ada. Jadi karena orang Jawa dulu, mohon maaf ya, itu menyembah pangeran Tuhan itu kan yang kasat mata ya, batu, untu, tumbuh tadi itu ya, pohon-pohon tadi. Jadi ini kalau ingin mencari Tuhan yang sebenarnya yang kasat mata ya tidak akan ditemukan ya. Dan ini ajarannya. Kemudian siapa sing iso nyenengke liyane bakal dia dapat anugerah, yaitu kebahagiaannya sendiri. Ini apa? Jadi ini tidak pernah hilang dari dakwah Sunan Ampel, membagikan orang lain, menyenangkan orang lain, tidak boleh mengusik ya. Karena kalau tanda orang yang bisa membagikan orang lain, dia sudah selesai, artinya dia sudah bahagia, mendapatkan anugerah ya.